Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Berjumpa kembali di sini bersama saya Dendi Kurniawan di kuliah online Universitas Sains dan Teknologi Komputer Universitas Telkom. Baik teman-teman semuanya, pada pertemuan yang ke-16 di sini atau di video kali ini saya ingin menginformasikan berkaitan dengan soal dari ujian akhir semester mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Jadi silahkan simak terus video ini sampai selesai karena ini sangat penting sekali agar teman-teman tidak keliru dalam pengerjaan soal ujian akhir semester. Nah, untuk soal sendiri sudah saya share ya teman-teman di dalam link materi. Nanti teman-teman bisa buka sendiri yang judulnya judulnya 16 soal ujian akhir semester. Ya, atau di Syakat juga ada di form pengumpulan UTS, tugas dan UAS ya. Saya lampirkan linknya di sana. Nah, di sini soal ujian akhir semesternya silahkan nanti teman-teman buat menggunakan aplikasi NetBeans. Terus bahasa pemrograman yang digunakan adalah bahasa Java seperti yang pernah kita pelajari di dalam 15 pertemuan terakhir. Dan juga setiap project diberikan nama Anda. Ini wajib ya. Di projectnya entah menggunakan label atau menggunakan yang lainnya. Intinya di dalam capture gambarnya ataupun di dalam aplikasinya itu ada nama Anda. Itu sebagai identifikasi saya bahwa project itu tuh memang benar pekerjaan Anda, bukan kopas dari milik teman ya. Misalkan nanti saya temukan mahasiswa A mengumpulkan project mahasiswa B, maka mahasiswa A nilainya akan saya kurangi drastis dan mahasiswa B akan saya tambahkan nilainya. Jadi jangan pelit-pelit kalau ada teman yang tanya gimana sih projectnya, contohnya gitu ya. Barangkali mahasiswa yang tanya seperti itu dia mengumpulkan project Anda, maka nama Anda akan tampil di sana dan mendapatkan tambahan nilai ya untuk yang memberikan. Nah, di sini ada 4 soal teman-teman, yang mana nilai masing-masing soal ini adalah 25, jadi totalnya nanti adalah 100 ya. Ada yang susah, ada yang gampang ya, karena kalau saya kasih yang susah semua nanti nggak bisa maksimal, atau kayak saya kasih mudah semua nanti malah maksimal semua ya. Ya jadi ada yang susah, ada yang mudah ya. Oke, yang soal pertama itu saya ambilkan dari pertemuan 13. Buatlah program sederhana untuk toko. Tokonya terserah teman-teman, mau kasih nama mahasiswa juga boleh. Buatlah input menggunakan scanner dan output menggunakan J-Option Pen. Ya, pada pertemuan 13 sudah saya wanti-wanti ya, silahkan buat ini. Itu nanti akan muncul ketika UAS gitu ya. Nah, jadi inputannya itu menggunakan sebuah scanner ya, tapi outputnya menggunakan J-Option Pen ya. Masih ingat ya teman-teman ya, inputannya kita inputkan di run sini, berapa bukunya, berapa namanya, jumlahnya berapa, harganya berapa, kemudian nanti setelah diisikan semua akan tampil seperti ini, J-Option Pen ya. Oke, itu yang pertama. Kemudian soal yang kedua yaitu saya ambilkan dari pertemuan 14, modifikasi project yang kedua. Ya, modifikasinya bagaimana? Di sini saya jelaskan, buatkan satu tombol ya, yaitu tombol hitung ataupun tombol proses yang akan mewakili keseluruhan proses dari perhitungan luas dan keliling persegi serta luas dan keliling persegi panjang. Pertemuan 14 kita menghitung-hitung menggunakan user interface ya, grafik user interface. Kita membuat aplikasi seperti ini, cuma di sana saya kasih 4 tombol ya, ada luas keliling untuk persegi dan juga luas keliling untuk persegi panjang. Ya, tentunya 4 tombol ini diselesaikan terlebih dahulu. Ya, ini diselesaikan terlebih dahulu. Nah, kemudian nanti Anda tambahkan satu tombol entah di sini ataupun di mana terserah teman-teman, atau tata letaknya boleh dimodifikasi lagi, nanti disesuaikan dengan selera Anda. Ditambahkan satu tombol yang mana tombol itu fungsinya untuk memproses seluruh dari tombol ini ya. Jadi tombolnya nanti jumlahnya ada 5. Ada luas, ada keliling, ini khusus persegi panjang. Untuk persegi, kemudian luas dan keliling untuk persegi panjang, terus satu tombol lagi untuk luas dan keliling persegi, luas dan keliling persegi panjang.
5 tombol itu harus berfungsi sesuai tugasnya masing-masing. Jadi kalau diklik luas ini hanya memunculkan informasi luas persegi saja. Kalau diklik keliling ini hanya menampilkan keliling persegi saja. Kalau diklik luas yang ini menampilkan luas persegi panjang saja. Kalau diklik keliling ini hanya menampilkan keliling persegi panjang saja. Tapi kalau diklik tombol di sini, dia akan menampilkan keseluruhannya, baik luas maupun keliling persegi dan juga luas dan keliling persegi panjang. Ya, ketika salah satu data tidak diisi, maka tetap ada isinya di sana, tetap 0 gitu ya. Luas persegi 0, keliling persegi 0. Luas persegi panjang, nah misalkan di sini isinya nanti berapa menyesuaikan. Seperti itu ya teman-teman untuk soal yang nomor 2. Kemudian soal nomor 3. Pada di pertemuan 15, buatlah aplikasi kalkulator. Jadi teman-teman tinggal menyelesaikan project ini saja. Ya, tapi tentunya nanti teman-teman dicoba ya. Semuanya itu dicoba, dipraktekkan. Error enggak? Ya, apakah ada yang error? Kalau error nanti dicari penyebabnya apa, kemudian nanti diselesaikan. Nah, ini ya teman-teman ya. Hanya menyelesaikan project ini saja untuk pertemuan yang untuk soal yang ketiga. Dan yang keempat, nah jadi 1 2 3 4 kalau teman-teman 1 2 3 kalau teman-teman sudah mengerjakan, mempraktekkan di setiap harinya, itu akan enak sekali ya. Tinggal mengumpulkan saja atau membuat laporannya saja. Tapi bagi yang belum ya udah kebut nanti. Ya, dikebut. Nah, oke, yang nomor 4 ini soal yang baru ya, buat project program Java dengan ketentuan. Jadi silahkan nanti teman-teman buat aplikasi, terserah teman-teman mau perhitungan apa saja boleh ya. Yang penting di dalamnya itu terdapat nama mahasiswa di JFrame form-nya ya, ada nama Anda di sana. Kemudian menggunakan GUI, Graphic User Interface, seperti project pertemuan 14 dan 15 kemarin. Ya, kalkulator itu contohnya. Terus terdapat input teks baik angka ya, kalau angka wajib, dan huruf atau checklist. Huruf atau checklistnya itu sunnah, boleh ada, boleh tidak. Ya, tapi kalau angka ini wajib karena nanti untuk perhitungan. Terdapat tombol untuk memproses angka yang diinputkan, ya, ataupun tombol untuk menampilkan hasil. Nah, nanti terserah teman-teman mau dihitung atau tombol proses atau tombol submit, ya. Intinya untuk memproses angka yang diinputkan tadi. Jumlah inputannya bebas, ya, minimal 2 tapi ya, biar bisa diinputkan. Ya, satu boleh, ding, satu boleh, cuma nanti ada checklistnya, ya. Satu boleh tapi ada checklistnya. Checklistnya berarti lebih dari satu pilihan, gitu ya. Terus terdapat tombol reset dan exit, ya, untuk mereset nilai-nilai yang telah diinputkan. Kemudian juga untuk memulai dari 0 ya. Kemudian juga ada tombol exit untuk keluar dari aplikasinya. Terus terdapat perhitungan aritmatika. Nah, perhitungan ini jika semakin kompleks, maka semakin bagus pula nilainya. Ya, jadi kalau teman-teman ingin membuat lebih bagus, lebih lebih kompleks, itu nilainya nanti juga lebih bagus ya. Nah, output dapat menggunakan G-Option Pen atau message board ya, seperti seperti ini, boleh menggunakan ini, atau juga boleh menggunakan G-Frame ya, atau menggunakan text area pada G-Frame-nya. Kalau text area berarti seperti kalkulator itu dia menggunakan G-Frame ya, text area. Nah, ya contohnya seperti aplikasi kalkulator itulah ya. Tapi tidak bisa ya, maksudnya soal nomor 4 diwakilkan nomor 3 itu tidak bisa. Ini kan menggunakan text area. Nah, di sini juga saya contohkan beberapa aplikasi ya. Ini ada resto segar enak ya. Ini saya ambil dari internet ya teman-teman. Nah, ini ada checklistnya, kemudian ada harga, ini hanya label, kemudian nanti jumlahnya itu diinputkan angkanya, berapa mau pesan berapa porsi maksudnya ya. Ini diinputkan, tapi dia akan aktif ketika checklist ini dicentang dulu, baru di sini aktif. Ya, tapi kalau tidak dicentang dulu, ini tidak aktif. Nah, kalau seperti itu berarti semakin kompleks ya. Kan berbeda. Di sini bisa diisi meskipun di sini tidak dicentang, yaitu itu kurang sempurna. Jadi di checklist dulu baru bisa diisi. Itu yang sempurna. Total harga nanti menyesuaikan dengan jumlah porsinya, ya. Harga di sini hanya label biasa. Maksud saya tadi di bagian yang pertama ini terdapat nama mahasiswa itu
di setiap projectnya itu ya, di sini kasih nama Anda, ataupun di bagian bawah dibuat oleh nama Anda, ataupun create by siapa gitu ya, nama Anda ya. Atau menu makanan di sini. Nah, ini juga sama sebenarnya ya, cuma beda tampilan aja, ini lebih simple ya. Tentunya kalau yang kiri dan kanan nilainya lebih bagus yang kiri ini ya, meskipun hanya beda sedikit. Ini ada tombol hitung dan hapus ya. Kemudian nanti tambahkan tombol untuk keluar, meskipun di bagian atas sudah ada, tapi alangkah lebih bagus ditambahkan. Terus juga ada yang lainnya di sini teman-teman. Ya, ada contoh-contoh yang lain. Ya, ada 4 contoh yang saya berikan. Nanti teman-teman juga bisa browsing-browsing di internet ya, mencari contoh sendiri. Oke, itu mengenai 4 soal ujian akhir semester. Nah, terus outputnya berupa apa, Pak? Outputnya yang dikumpulkan itu nanti berupa yang pertama, laporan capture coding dan aplikasi saat dijalankan. Seluruh coding di capture, ditempelkan di Word, ya. Kemudian ketika aplikasi ini dijalankan, diisi datanya, ya, diisi datanya 2 data, 3 data, 4 data, di capture, tempelkan juga. Nomor 1, ini hasilnya. Terus soal nomor 2, ini hasilnya. Soal nomor 3, ini hasilnya. Soal nomor 4, ini hasilnya. Boleh berupa Word ataupun PDF ya. Itu yang pertama. Jadi ada 3 yang dikumpulkan nanti. Yang kedua, file project berupa file netbin. Seluruhnya dibuat 1 zip atau RAR. Jadi kalau teman-teman membuat project di sini, itu kan ada ya, ada filenya. Nah, filenya itu nanti silahkan teman-teman cari, teman-teman nyimpennya di mana ya. Nah, ini saya contohkan, saya simpan di sini misalkan ya. Nah, project UAS ini ya. Nah, silahkan nanti diklik kanan projectnya. Nah, jadi berarti ada 4 project nanti ya. Project UAS nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Keempat folder tersebut diblok, diklik kanan, dibuat zip ataupun dibuat RAR. Ya. 4 folder tadi. Project UAS, boleh dikasih nama Anda. Itu yang kedua berarti ya teman-teman ya. Yang kedua berupa project RAR. Kemudian yang ketiga, aplikasi project yang telah dibuild menjadi jar ya. Menjadi jar, ini tidak perlu dibuat zip. Berarti yang nomor 2 itu dibuat zip, ada 4 folder di dalam zip tersebut, tapi yang project ini nggak usah dibuat zip, tapi dimasukkan di dalam folder. Ya, cara membuildnya bagaimana? Atau contoh build itu gimana sih, Pak? Build itu jadi kalau teman-teman membuka aplikasi ini, ya ini saya contohkan contoh yang lain ya teman-teman. Soal nomor 4 barangkali juga mau membuat seperti ini juga bisa nantinya dimodifikasi, dijalankan lain ya. Itu nilai mahasiswa, nomor induknya misalkan, namanya, terus ini mata kuliahnya apa terserah ya, pilihan terserah. Absensinya misalkan 16 kali, tugasnya tidak mengerjakan ya, 0, UTS mengikuti tapi nilainya 50, UASnya 50, terus saya hitung, nah mendapatkan nilai D ya. Keterangan nilai harus mengulang. Nah, kalau diklik tampilkan, dia akan menampilkan secara rinci seperti ini ya, menggunakan G option pen. Kalau di OK dia keluar, terus resetnya dia untuk menghapus ya. Reset, hilang semua datanya. Exit, ada informasi yakin keluar dari program, yes. Nah, program tadi harus kita jalankan ketika kita membuka aplikasi netbin ya, dengan cara apply di bagian ini, di run. Nah, ini ya, run project. Tapi teman-teman bisa membuild, artinya aplikasi ini tuh bisa dijalankan istilahnya matangannya ya. Matangannya itu seperti apa? Nah, caranya teman-teman di sini di bagian run itu ada clean and build project. Ya, silahkan diklik aja ya, diklik sampai selesai prosesnya. Nah, ini sukses ya, build sukses. Dan dia itu tersimpan satu folder dengan file projectnya. Nah, tadi saya simpan di dalam desktop ya teman-teman ya, di halaman depan di project. Silahkan nanti teman-teman cari di bagian folder disk ya, di dalam folder disk itu aja namanya project UAS, sesuai dengan nama projectnya ya, sama dengan nama project di sini, project UAS. Nah, ini aplikasi ini bisa dijalankan tanpa menginstal netbin terlebih dahulu ya, ini langsung bisa dijalankan. Nah, ini aplikasi matangnya istilahnya ya, tinggal menjalankan aja ya. Nanti sama ini dengan yang tadi ya.
isinya 16, tugasnya 100, UTS 100, UAS 100. Hitung, mendapatkan nilai A, lulus. Tampilkan seperti ini. Nah, inilah nanti aplikasi jadinya teman-teman. Ya, ekstensinya .jar. Nah, jadi file jar-nya nanti ada 4. Oke, paham ya teman-teman? Oke, nah agar lebih mudah lagi untuk mengumpulkan, silahkan nanti teman-teman buat dulu folder ya, UAS nama Anda ya, atau UAS PBO atau bebas nama foldernya. Terus di dalamnya itu nanti berarti ada 3 file ya di dalamnya itu. Yang pertama adalah file Word. Malah video. Bentar. Di dalamnya ada file Word atau PDF. Word-nya nggak ada ya. Ya udahlah. Ini seolah-olah Word gitu aja lah ya. Nanti silahkan teman-teman buat file Word aja. Ini laporan capture program. Ya, terus teman-teman buat lagi folder ini berupa aplikasi jar ya. Terus yang satunya teman-teman masukkan projectnya. Nah ya, teman-teman masukkan projectnya. Jadi seperti ini nanti yang dikumpulkan di dalam draft ya teman-teman ya. Ada 3. Ini laporan capture program, project UAS-nya seluruhnya jadikan 1 ya. Jadi RAR, aplikasi jar-nya di dalamnya nanti ada 4 file ya. Ada 4 file. Jar 1, jar 2, jar 3, dan jar 4 ya, 4 file. Oke, yang diupload nanti aplikasi folder yang di luar yang ini ya. Oke, yang diupload yang di sini. Nah, ini trik teman-teman ya, trik. Sebenarnya ini juga sangat mudah sekali, tapi jarang sekali dipraktekkan oleh mahasiswa Universitas Telkom ya. Kan pengumpulan project biasanya itu kan disiapkan atau melampirkan link drive. Nah, melampirkan link drive. Dosen di Universitas Telkom itu ya, ini menurut saya pribadi ya, itu tidak langsung mengoreksi di hari pertama deadline. Ibarat deadline-nya ini nanti kan saya kasih sampai tanggal 11 Februari ya teman-teman ya. Soalnya nanti seperti ini teman-teman. Ya, soalnya silahkan download di sini. Pengumpulannya tekniknya juga seperti ini. Jadi hanya satu link drive-nya saja yang dikumpulkan. Namanya diisi nama Anda, kelasnya disesuaikan, link drive-nya, aksesnya diubah, siapa saja dapat melihatnya. Ini akan saya tutup pukul 23.59. Nah, ini saya nggak mungkin mengoreksi di tanggal 12. Dan biasanya mahasiswa itu minta perpanjangan waktu. Pak, minta perpanjangan waktu 15 menit, Pak. Atau sampai tanggal 12, Pak. Nah, biasanya seperti itu kan. Nah, ini trik ya. Silahkan nanti teman-teman bagi yang belum selesai, ya ini semoga sudah selesai tepat waktu. Bagi yang belum selesai, silahkan Anda buat satu folder dulu di drive-nya. Folder baru. Ya, folder, nama foldernya UAS, PBO, nama mahasiswa contohnya. Nah, ya, UAS ini ya. Folder ini yang Anda kirimkan sebelum deadline. Ya, silahkan bagikan atau dapatkan link. Jangan lupa hak aksesnya di sini ya, ganti dulu. Dapatkan linknya diganti, diubah menjadi siapa saja yang memiliki link. Ya, siapa saja yang memiliki link baru disalin ya, terus selesai dikumpulkan di sini. Ya, dikumpulkan di sini. Nah, ditempelkan di sini ya teman-teman ya. Meskipun foldernya masih kosong. Paham nggak maksudnya? Foldernya masih kosong kalau yang tidak selesai pada tanggal tersebut. Nah, harapannya apa? Harapannya saya tidak mengkoreksi sebelum Anda mengirimkan projectnya. Nah, kalau sudah mengirimkan seperti ini kan aman. Yang penting tak kirim dulu lah. Nanti upload isinya di dalam sini tanggal 12. Nah, tanggal 12 nggak masalah. Yang semoga aja Pak Dendi belum
mengoreksinya. Ya, itu harapan jelek sebenarnya ya. Harapan jelek. Tapi ya daripada teman-teman bingung sendiri, ya sementing link draftnya kirim dulu, isinya nanti belakangan. Ngajari jelek saya ya. Ya ini bagi yang sangat-sangat belum bisa menyelesaikan, gunakan opsi ini ya. Harap berdoanya semoga saya tidak langsung mengoreksi gitu aja. Tapi ketika saya buka linknya ternyata kosong ya, di tanggal 12 atau tanggal 13 atau setelah deadline saya koreksi kok linknya kosong, ya udah itu nasib Anda. Ya saya tidak menerima susulan. Artinya setelah saya nilai, ketika saya nilai masih kosong, kemudian setelah saya nilai Anda mengirim atau mengupload. Ya, Anda mengirim atau mengupload. Di situ saya tidak akan mengoreksi ulang. Saya tidak akan mengoreksi ulang. Begitu ya teman-teman ya. Oke, nanti silahkan diupload di situ ya. Ini berhubung sudah saya buatkan nama foldernya, jadi ketiga file ini saya drag aja ya, saya tempelkan di sini. Oke, tunggu prosesnya ya, proses uploadnya. Nantinya ada 3 file ya teman-teman ya. 1 folder, kemudian 1 RAR, dan 1 Word atau PDF. Foldernya nanti di dalamnya berisi 4 project jar. Oke teman-teman, kiranya seperti itu untuk video di pertemuan yang ke-16 di sini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan Anda bisa menuliskan di dalam grup WA, atau Anda juga bisa menanyakan secara japri ya, tapi saya sarankan untuk bertanya di grup WA saja biar teman-teman yang lain juga mengetahui informasinya ya, barangkali ada pertanyaan yang sama. Dan di minggu depan di pertemuan ke-17 Minggu Tenang, saya usahakan tetap saya live streaming, barangkali ada yang ingin ditanyakan secara langsung ya. Kalaupun tidak, ya nanti tetap presensi biar presensinya tetap full 100%. Oke, sekian untuk pertemuan di hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa presensi dijakat dan selamat mengerjakan. Semoga lancar, sukses, dan mendapatkan nilai yang maksimal.